Martial Universe. Bab 172. Judul, Perebutan Harta. Kelima orang itu memiliki tatapan bergairah, sembari melesat dalam satu garis lurus menuju Soul Tracer berbentuk tombak yang melayang di udara. Tatapan Lindong menyapu 4 orang lain, kemudian berhenti pada pria yang tampak paling tua. Dari gelombang Yuan Power yang menyebar di tubuh pria itu, Lindong bisa mengatakan kalau kekuatan pria paruh baya itu ada di Yuan dan tingkat akhir. Untuk 3 orang lainnya, mereka hanya ada di Yuan dan tingkat menengah. Walaupun mereka tidak lemah, mereka tidak terlalu memberikan ancaman pada Lindong. Banyak sekali orang hebat. Itu adalah kelompok terkecil, namun sudah ada 1 orang Yuan dan tingkat akhir dan 3 Yuan dan tingkat menengah. Persaingan intens ini pun membuat hati Lindong tanpa sadar terkejut. Namun, Lindong sama sekali tidak bersantai-santai. Walaupun praktisi Yuan dan nyaris bisa melayang di udara, mereka masih jauh dari kemampuan membuat macam-macam bentuk menggunakan Yuan Power seperti Lin Langtian dan lainnya. Karena itu, meskipun mereka di udara, kegesitan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lindong yang memiliki bantuan mental energi. Pedang di bawah kakinya berkilat, dan sosok Lindong pun semakin cepat. Dalam sekejap, dia melesat menuju Soul Tracer berbentuk tombak yang mengeluarkan sinar lemah. "Kau cari mati, nak." 4 orang di belakangnya sangat marah ketika melihat Lindong menjadi orang pertama yang sampai. Mereka semua menjulurkan tangan, kemudian 4 Yuan Power dahsyat pun menyembur dan melesat ke arah punggung Lindong. Merasakan angin kuat yang melesat ke punggungnya, Lindong mendengus dingin. Dengan kekuatan pikirannya, mental energi dahsyat membentuk menjadi pelindung mental energi di belakangnya, kemudian menghalau serangan Yuan Power yang datang. Wush! Sembari menahan serangan kombinasi itu, telunjuk Lindong teracung, kemudian 4 pedang keluar dari tas Qian Kun. Aura pedang kuat pun melesat cepat ke arah 4 orang di belakangnya, menghunus dan memotong tanpa pilih-pilih membuat 4 orang di sana kebingungan. Biar bagaimanapun, mereka tidak punya kekuatan untuk bergerak di udara, sehingga mereka terlihat kaku. Sementara keempat orang itu sibuk, Lindong mendekati Soul Tracer berbentuk tombak dan tangannya langsung menggenggamnya. Bes! Ketika telapak tangan Lindong nyaris menyentuh Soul Tracer berbentuk tombak itu, sebuah kekuatan penolak yang sangat kuat tiba-tiba meledak, menghalau paksa telapak tangan Lindong. Boom! Melihat Soul Tracer itu menolak secara otomatis, Lindong sedikit terkejut. Soul Tracer yang sesuai harapan, sampai-sampai memiliki kemampuan seperti ini. Boom! Karena cengkeramannya yang pertama gagal, Lindong berencana mencobanya lagi. Namun, gelombang Yuan Power dahsyat tiba-tiba melesat ke punggungnya lagi. Itu membuat ekspresinya menggelap. Dia menoleh dan melihat pria paruh baya Yuan dan tingkat akhir sedang menatapnya balik dengan tatapan bengis di matanya. "Bocah, menyerahlah sebelum Pak Tua ini berubah serius." Melihat tatapan bengis pria paruh baya itu, Lindong tak bisa menahan tawa dinginnya. Tanpa menunggu lama, pikirannya bergerak, kemudian manifestasi simbol arai pun muncul. Muncullah 1000 api. Lindong tidak membuang banyak waktu untuk memperkirakan kekuatan lawannya. Di titik ini, dia tahu kalau dia tidak bisa membuang banyak waktu dengan orang lain. Sehingga, saat dia menyerang, dia langsung menggunakan jurus manifestasi simbol arai yang terkuat. Sebuah api kecil pun melesat dari simbol arai. Saat melesat, rangkaian suara ledakan pun terdengar. Menyaksikan pemandangan itu, ekspresi pria paruh baya tersebut berubah cepat. Dia tidak menyangka kalau Lindong akan memperlihatkan serangan sekuat itu. Dalam sekejap, dia menggunakan Yuan Power di dalam tubuhnya, yang lantas memadat cepat di depannya. Dang! Ketika Yuan Power-nya nyaris membentuk sebuah tameng, api kecil itu sudah datang. Sebuah suara ledakan dari dalam tameng itu bergema, lantas pria paruh baya itu langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya pun menghantam lantai dengan keras. Luka yang dideritanya jelas bukan luka ringan. Lindong tidak terlalu senang setelah mengalahkan praktisi Yuan dan tingkat akhir. Dia cepat-cepat memutar kepalanya, dan berencana mengambil tombaknya sekali lagi. Namun, dia tiba-tiba tersadar kalau kekuatan hisab telah meledak di dekatnya. Apalagi, kekuatan hisab tersebut tertuju pada Soul Tracer tombak itu.
Seseorang bergabung dalam pertarungan perebutan Soul Tracer tombak. Melihat pemandangan itu, ekspresi Lindong sedikit menggelap. Saat melihat siapa yang melakukannya, ekspresinya berubah. Itu karena orang yang ikut campur adalah Wang Pan dari klan Wang. Orang itu tidak mengincari Soul Tracer pedang, tapi malah mengincar Soul Tracer sederhana ini. Apa dia juga menyadari rahasianya? Mata Lindong berkedip cepat, sementara ekspresinya berubah-ubah. Wang Pan, yang berdiri di dekat sana, menatap dingin Lindong. Tatapan mengancam yang diberikannya sangat mengintimidasi, jelas jika dia memperingatkan Lindong kalau lebih baik jika tidak ikut campur. Sialan, aku tidak peduli kalau kau dari klan Wang. Karena aku menginginkannya, Soul Tracer itu milikku. Ekspresi Lindong gelap. Jika Soul Tracer tombak itu memang memiliki potensi seperti yang dikatakan tikus kecil, maka layak diperjuangkan dengan segala resikonya. Walaupun Lindong tidak tahu nilai sesungguhnya dari Soul Tracer kelas atas, dia mengira, bahkan di antara 4 klan besar, hanya sedikit yang memiliki benda itu. Tikus kecil, tahan dia. Aku akan mengambil Soul Tracer-nya. Lindong bicara dalam hati. Setelahnya, dia menggunakan mental energi untuk menghalau kekuatan hisap Wang Pan. Kemudian, dalam sekejap, Lindong melesat ke arah Soul Tracer tombak. Berani sekali kau, nak. Melihat Lindong benar-benar turun tangan, ekspresi Wang Pan langsung menggelap. Dengan kilat mengancam di matanya, energi Yuan Gang murni pun berkumpul di depannya, kemudian berubah menjadi simbol tangan yang ganas dan melesat ke arah punggung Lindong. Namun, menghadapi serangan Wang Pan, tak ada tanda-tanda Lindong membalikkan kepala. Saat simbol tangan itu nyaris mengenai tubuh Lindong, sebuah cahaya ungu pekat keluar dari tubuhnya, kemudian berubah menjadi pusaran cahaya ungu gelap, yang langsung melahap serangan kuat Wang Pan. Bagus, sepertinya kau punya jurus hebat. Pemandangan itu sedikit mengejutkan Wang Pan. Dia pun berubah fokus. Dia membalikkan telapak tangan, kemudian benda bersinar bagaikan cakram tajam muncul di tangannya. Kelihatannya itu adalah Soul Tracer. Bes. Saat pisau berbentuk cakram tersebut muncul, cakramnya mulai berputar cepat. Kemudian, sebuah cahaya yang sangat mencolok mulai menyelimuti cakram tersebut, bersamaan dengan suara angin kuat turut terdengar. Serang. Wang Pan mengacungkan jarinya. Pedang cakram tersebut melesat dalam kecepatan mengerikan. Dalam sekedip mata, pisau tersebut membelah udara, meninggalkan garis hitam. Bahkan, kebanyakan orang tidak bisa melihat bayangannya. Pisau cakram itu muncul di belakang Lindong. Kekuatan dahsyatnya membuat kulit kepalanya menjadi sedikit kaku. Inikah kekuatan Soul Tracer? Cih! Saat Lindong panik dan berencana berbalik, sebuah dengusan dingin dari tikus kecil terdengar di kepalanya. Sebuah cahaya ungu pekat pun melesat keluar dari tubuh Lindong. Bagaikan gumpalan lem, cahaya itu langsung menyelimuti pisau cakram tersebut. Tezet. Setelah pisau cakramnya diselimuti oleh cahaya lengket berwarna ungu pekat, kabut putih mulai muncul di permukaannya. Suara desisan pun terdengar samar. Melihat kejadian itu, Wang Pan tampak terkejut. Dia hanya bisa merasakan soul energi di dalam Soul Tracer-nya terkikis oleh cahaya ungu pekat aneh tersebut. Jika begini, Soul Tracer-nya bisa-bisa tak dapat digunakan lagi. Setelah berpikir demikian, Wang Pan cepat-cepat melambaikan tangan untuk memanggilnya kembali. Pisau cakram itu pun berusaha keras melepaskan diri dari cahaya ungu pekat. Namun, saat cakram tersebut kembali ke tangan Wang Pan, sinar di permukaannya telah meredup. Jelas jika cakram tersebut telah mengalami kerusakan. Bagus. Lindong pun terkejut. Dia tidak menyangka kalau tikus kecil memiliki cara seperti itu. Kemudian, kakinya cepat-cepat mengambil 2 langkah maju, dan berhasil mencengkeram pada Soul Tracer tombak sekali lagi. Bes. Ketika Lindong menggenggamnya, Soul Tracer tersebut mulai berusaha melepaskan diri. Namun kali ini, Lindong sudah mempersiapkan diri. Yuan Power berkumpul di tengah telapak tangannya, kemudian menyelimuti Soul Tracer-nya dan digenggam erat. Walaupun Lindong menolak melepaskannya,
Soul Tracer itu mulai berusaha melepaskan diri semakin keras. Malah, terasa sedikit panik. Brengsek, menyaksikan situasi itu, wajah Lindong berubah hijau. Setelah berusaha keras, bahkan setelah menghalau Wang Pan, kalau Soul Tracer itu tidak mau tunduk padanya, pasti akan sangat konyol. Di setiap Soul Tracer terdapat sebuah jiwa yang akan menolak semua orang. Gunakan Yuan Power untuk mengaktifkan Stone Talisman di telapak tanganmu. Sementara Lindong bertahan sekuat tenaga, suara tikus kecil tiba-tiba terdengar. Lindong pun langsung mengaktifkan Yuan Power dan memasukkannya ke dalam Stone Talisman di dalam telapak tangannya. Buzz! Saat Yuan Power pertama masuk ke dalam Stone Talisman misterius, batu itu bergetar sejenak. Kemudian, Stone Talisman mengeluarkan suara getaran yang sangat pelan. Sebuah gelombang getar aneh mengalir dari telapak tangannya dan tersalurkan pada Soul Tracer yang melawan keras. Setelah gelombang getar tersebut tiba, Soul Tracer tombak tersebut langsung berhenti melawan. Bahkan, sinar di permukaannya jadi meredup. Lindong merasakan sedikit rasa takut dari Soul Tracer tersebut. Kini, Lindong tidak punya waktu untuk berpikir mengapa Soul Tracer tersebut merasa demikian. Saat dia melihat Soul Tracer tombak itu berhasil dijinakkan, rasa senang muncul di dalam hatinya. Lindong pun segera menyimpannya ke dalam tas Qian Kun. Hahaha. Setelah berhasil mendapatkan Soul Tracer pertama dalam hidupnya, dada Lindong dipenuhi dengan rasa gembira, hingga akhirnya tak bisa menahannya lagi dan mulai tertawa keras. Bocah, beraninya kau merusak Soul Tracer milikku. Kalau kau tidak menyerahkan Soul Tracer itu sebagai pengganti, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari makam ini hidup-hidup. Namun, saat tawa Lindong berhenti, sebuah suara yang terdengar sangat marah pun bergema dari jarak tak jauh darinya.